Oke, bola dulur semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel peternak tradisional. Salam sejahtera, namo buddhaya. Oke ya, para kadang semuanya, hari ini seperti biasa nyombor pitik di sore hari. Dan kita hari ini juga mau memberikan diskusi lagi atau berbincang-bincang kepada teman-teman semuanya. Salah satu penyebab peternak rumahan ayam kampung mode umbaran tidak pernah mendapatkan hasil hanya karena kesalahan indukan ya. Kita hari ini menyalahkan indukan karena ada beberapa indukan ayam kampung kita yang mungkin tidak bisa kita harapkan untuk pundi-pundi DOC. Jadi ya kalau bisa ya kita jual saja ya teman-teman ya. Nah ini seperti biasa ya, ayamnya pada ngumpul. Karena hari ini saya juga ada ini salah satu indukan ayam saya yang tidak bisa kita andalkan untuk menghasilkan DOC karena ada beberapa kriteria. Ada indukan yang tidak bisa mengeram dengan bagus, ada indukan juga yang tidak bisa memomong anaknya atau merawat anaknya secara alami, dan itu bisa menyebabkan kerugian pada peternak ya. Ruginya itu ya kita hanya bisa memberi makan indukan tanpa kita bisa menghasilkan DOC. Untuk kali ini kita ada nih satu indukan. Nah ini dia tidak ya, ini dia tidak bisa mengeram dengan sempurna teman-teman ya, karena dari 8 telur nih yang berhasil dietaskan hanya 2 ekor saja ini, dan itu sangat-sangat merugikan kita ya teman-teman ya. Terus ini sudah kebiasaan, sudah mulai dari pertama bertelur ayam ini tidak bisa mengeram dengan bagus ini ya, karena setiap mengeram itu ada telurnya yang pecah, ada telurnya yang keinjak-injak, terus ini malah hanya menghasilkan 2 indukan 2 DOC saja ini. Jadi ini tidak layak untuk kita pelihara sebenarnya. Maka dari itu kita bisa rugi ya, karena indukan ini tidak bisa kita harapkan untuk keturunannya untuk kita jual lagi. Terus kalau ini indukan ini tidak bisa memomong atau tidak bisa merawat anaknya sendiri nih, pasti ini kalau sudah seusia segitu ini pasti pada hilang ini anaknya, entah kemana saya juga nggak tahu ini. Dan ini tapi mau dijual gimana ya, ini karena sudah terlanjur lama mengisi kandang tradisional ini. Terus ada lagi mana ya, ini yang aneh-aneh ya di sini. Terus kalau yang ini baru berapa kali bertelur ini ya, lupa ini. Kalau yang ini tuh ini juga sebenarnya bagus ini, tapi nggak tahu anaknya tinggal 1 ini. Kemarin berapa ini ya. Nah itulah teman-teman ya, mungkin di kandang saudara-saudara semuanya ada indukan yang sifatnya atau wataknya seperti itu, kita bisa menukarnya dengan yang bagus. Karena kalau dibiarkan seperti itu terus ya, otomatis kita malah hanya akan rugi di pakan ya teman-teman ya. Kita tidak bisa mendapatkan keperluan-keperluan yang bagus untuk kita jual gitu loh. Untuk kriteria yang bagus yaitu bisa mengeram dengan sempurna, terus bisa merawat anaknya kalau kita menggunakan metode rawat alami. Kalau kita menggunakan intensif ya itu kita tidak usah mencari kriteria, apalagi kita bisa menggunakan apa namanya itu ya, mesin penetas, itu malah lebih bagus lagi. Karena emang ayam itu ya seperti manusia ya, punya sifat dan punya watak masing-masing. Ada yang pandai untuk memomong anaknya, kalau yang ini sangat saya sukai ini. Nah ini kalau bertelur ini banyak 8-10 dan menetas hampir 99,999%. Terus dia juga ini pintar untuk merawat anaknya sendiri nih, bisa diandalkan yang seperti ini meskipun badannya agak kecil ini. Ini template Pak, 1 2 3 4 9. Nah ini 9 ini punyanya ini juga bagus. Kalau soal untuk bertelurnya juga banyak ini, 10 9 10 lah. Terus juga menetasnya juga bagus ini, karena emang dia kan suka dikawin sama pejantan ya. Tapi yaitu tadi uniknya itu dia itu tidak bisa untuk merawat anaknya sendiri. Bahkan apa ya,
terbilang cuek gitu loh. Yang seharusnya itu masih di rami atau masih dikeloni untuk kehangatan anak-anaknya, dia itu sudah tidak tahan ingin tidur di atas tangkringan seperti ini. Terus anaknya dibiarkan di bawah kedinginan, karena saya juga tidak punya ini ya, belum punya penghangat itu. Jadi banyak yang kedinginan, terus akhirnya ya itu mati. Nah itu celengnya itu seperti itu, kebiasaannya seperti itu. Tapi kalau bertelur itu bagus gitu loh ya, menetasnya juga bagus, hampir 100%. Tapi dalam memomong anak sangat susah. Terus ini juga lumayan bagus ini karena emang sudah ayam yang paling tua di kandang saya ini, karena induknya ini kemarin sudah mati, hilang ya, bukan mati tapi hilang, entah kemana itu induknya, tinggal yang itu yang keturunan pertamanya. Ini sudah mulai rame ya, karena emang sudah sore ini. Maka itu kalau kita memelihara atau beternak ayam secara umbaran, secara alamiah seperti ini, sebaiknya kita bisa memilah-milih indukan mana yang bagus untuk menghasilkan DOC ya teman-teman ya. Karena kalau tidak ya itu tadi ya, kita hanya mampu memberi pakan, hanya mentok memberi pakan di indukannya saja, tanpa kita ada hasilnya DOC yang kita harapkan. Pokoknya untuk kriteria ya kita bisa memelihara 1 sampai 3 kali bertelur. Terus kita bisa nanti lihat wataknya seperti apa. Nanti kalau misalkan wataknya bagus atau sifatnya bagus ya bisa kita pertahankan untuk dijadikan sebagai indukan kandang kita tentunya. Tapi kalau nanti 1 sampai 2 sampai 3 kali kok masih tidak ada perkembangan, masih jelek ya, mungkin kita bisa cari pengganti indukan yang untuk kita ternak atau kita pelihara teman-teman ya. Karena ya untungnya kita ini secara umbaran gini loh ternyata. Jadi ya untuk dari segi pakan ya kita tidak terlalu pemborosan amat, karena emang pakannya sudah disediakan nih di di pekarangan kita ini yang masih lumayan cukup luas untuk kita umbarkan untuk ayam-ayamnya. Jadi ya masih kebantu lah hitungannya. Ya meskipun ini sebenarnya juga rugi di tenaga juga sih ya, kalau setiap pagi sore kan kita emang wajib ini memberi pakan, kan kasihan kan. Pokoknya intinya itulah teman-teman, kalau ada indukan yang memang tidak layak untuk dijadikan sebagai jagoan indukan, tapi jagoan, maksudnya jagoan dalam mencetak DOC ya, sebaiknya kita tukar saja ya, supaya kita tidak terlalu kebanyakan gitu ruginya. Oke, mungkin demikian tadi video kita hari ini ya, diskusi kita hari ini, jagong-jagong kita hari ini. Terus untuk konten yang saya buat ini adalah real dari pengalaman yang ada di kandang saya sendiri teman-teman ya, tanpa rekayasa gitu loh ya. Yang ada di kandang saya ini saya jadikan praktek, saya jadikan contoh untuk teman-teman semuanya, karena ini ya konten kejujuran itulah ya. Karena beternak ayam itu memang ya tidak gampang, ya juga tidak susah, tergantung kita bagaimana menjalaninya. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa menginovasi atau bisa menginovasi bisa apa ya, ya pokoknya bisa untuk memotivasi teman-teman dalam beternak ayam kampung asli Nusantara, Indonesia, Jawa ini. Mudah-mudahan bisa selalu mengembangkan peternakan ayam kampungnya, supaya ayam kampung ini masih menjadi primadona di negeri sendiri. Oke, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, masih tetap di channel peternak tradisional.